Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusuf Mahendra bisa menyapa kembali Anda dalam program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, episode kali ini sangat spesial sekali. Kalau mamanya biasanya kita ngobrol perkenalan anggota, kemudian rutinitasnya apa. Namun berbeda dengan episode yang bakal kita bahas untuk kali ini. Karena kita bakal menyoroti prestasi dari komunitas yang ada di Kota Pekalongan. Komunitas apakah itu? Ini dia komunitas sinematografi Pekalongan. Tepuk tangan dong. Ya, ini wajah-wajahnya kayaknya udah nggak asing gitu ya. Sering seliwar-seliwar di Kota Pekalongan. Ini antara komunitas apa Kang Becak gitu ya. Bercanda ya pemirsa ya. Kalau nggak bercanda nanti kayak garam tanpa sayuran gitu ya. Oh, kebalik ya. Iya. Oke, ini Aziz sudah bersama dengan komunitas sinematografi Pekalongan di pemirsa. Kalau kayaknya kita udah tahun 2019 ya syuting bareng tuh lama banget sebelum Covid ya. Sebelum COVID. Waktu itu ada kegiatan di Museum Batik Kota Pekalongan. Ya, sama kalau nggak salah waktu itu kegiatan di Singapura ya. Itu bohong pemirsa ya. Mereka pada bingung loh. Ya, dikasih punchline bingung gitu. Iya. Nah, kali ini Nah, kali ini pemirsa tentunya kita nggak mau kenalan satu-satu karena kita udah pernah kenalan gitu kan ya. Dan ternyata dari tahun 2019 menuju ke tahun 2022, komunitas sinematografi Kota Pekalongan ini tuh banyak sekali pemirsa ya, meraup bahasanya, kemudian menggodol gitu kan, prestasi yang sangat gemilang. Kita kenalan satu-satu lagi ya. Halo, ini yang pertama ada siapa nih? Ada Mahendra selaku ketua ya. Dari tahun 2019 sampai 2022 nggak pernah lengser. Ini ketua yang amazing ya pemirsa, luar biasa, perlu dicontoh ya. Pak Jokowi, presiden yang lainnya perlu contoh biar periodenya panjang ya. Kalau yang ini dengan Mbak siapa? Ina ya. Mbak Inanya selaku cheerleaders. agak lucu ya. Cheerleadersnya sekarang sudah ukti gitu. Biasanya pakainya training ya, hot pen dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau ini Muslimin sebagai anggota pembina ya. Ini orang-orang yang sangat luar biasa. Pemirsa, kalau mamanya tahu film KKN ya, tahu udah pada nonton belum film KKN? Nah, Mas Muslimin ini juga nonton film KKN. Enggak dong. Mas Muslimin ini salah satu teman dari produsernya ya kalau nggak salah ya, atau sutradara amazing. Jadi Mas Muslimin pernah bekerja sama dengan sutradara penggarap dari film KKN ini. Udah tahu dong kualitasnya, no kaleng-kaleng tentunya. Oke ya, kita udah kenalan dikit-dikit ya profil dari teman-teman sinematografi ini. Sekarang kita ngobrol. Kita ke Mbak Inaya terlebih dahulu. Mbak In, kalau kita ngomongin masalah prestasi ini, Aziz tadi udah spill kan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ini komunitas sinematografi ternyata banyak sekali udah menggondol ataupun membawa kemenangan gitu kan di lomba-lomba apapun itu. Bisa di-share dong untuk pemirsa yang di rumah, silakan. Iya, jadi komunitas sinematografi Pekalongan itu kadang kesannya itu kayak orang-orang yang lomba hunter ya. Iya, benar banget. Karena komunitas kita kayak aktif banget kalau ada lomba mau di Pekalongan, Jawa Tengah, nasional tuh pada semangat. Karena menurut kita itu kompetisi itu bukan hanya untuk mengukur kemampuan kita dan tentunya untuk menghasilkan cuan, tapi juga itu bisa untuk networking. Karena portofolio, kita atas nama misal Muslimin atau atas nama komunitas, dia jadi punya nama gitu kan. Kadang membawa baik, ini dari mana sih? Dari Pekalongan gitu kan. Jadi membawa nama Pekalongan juga, membawa nama komunitas selain nama pribadi. Dan juga pastinya kita tuh jadi tahu gitu tren terkini itu. Karena pasti ada perputaran tren ya, nggak hanya fashion ya Kak ini ya. Film pun seperti itu. Misalnya dulu 2019 itu orang-orang masih suka kayak drama-drama gitu kan. Kemudian sekarang itu lebih horor. Enggak juga. Misteri. Enggak, kita itu ketika lomba terakhir tahun 2021 menang dari ini ya, dari salah satu bank. Itu kita berbentuk jingle. Jadi kita nggak hanya cerita tapi ada lagunya. Kita ada lagunya, ada tariannya. Sekarang kan trennya TikTok tuh. Ada gerak-geraknya. Jadi gitu, kita ada cerita, gitu ya. ada lagunya, ada gerak-geraknya. Jadi orang tuh lebih tertarik dan kita tuh videonya beda. Itu makanya kita dapat juara ya lumayan lah sekian puluh juta. Wow, amazing. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini speechless ya pemirsa ya. Maksudnya inilah fungsi dari kita bergabung di suatu komunitas gitu. Tidak hanya ketemu dengan orang yang hobinya sama ataupun mirip, namun juga saling bisa men-challenge ya satu personal dengan yang lainnya agar semakin berkembang
berkembang gitu. Berarti Kak In, kalau boleh tahu apa saja nih yang sudah pernah dijuarai gitu sinematografi dari tahun 2020 atau 2019 sampai dengan sekarang? Coba. Banyak banget sepertinya ya. Waduh, agak sombong tapi intonasinya down to earth gitu ya. Ini banyak sekali gitu. Kalau yang di sini ini kan waktu 2020 ya, sebelum Covid banget. Ini dari Bank Indonesia. Ya, dari Bank Indonesia, kemudian ini dari lokal nih, Kota Pekalongan. Dari Kota Pekalongan. Ini apa nih? Vaksin, jadi kita campaign vaksin. Harapan satu lomba video ILM Kota Pekalongan ya. Pelayanan masyarakat. Sebenarnya kemarin juga waktu ada dari kemitraan menyelenggarakan lomba pun komunitas ini bergabung dan dapat juaranya ya. Jadi ada yang juara 1 lomba video, cuman hari ini nggak bisa hadir. Cuman nanti yang juara 2 kita bisa. Wow, nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya. Ini masih fresh on the oven gitu ya. Banget. 1-2 kira kita. Iya. Wah, tepuk tangan sekali lagi pemirsa. Ini harusnya Aziz gabung ya biar tambah canggih ya. Udah gabung. Udah gabung tapi nggak pernah datang. Sedih banget sih pemirsa. Aduh, udah gabung padahal pemirsa, menarik sekali. Oh, jadwal menemukan lagi deh ya. Iya deh. Nah, kalau boleh tahu, kalau dari Mas Mahendrayana ya, mungkin bisa share apa yang paling penting diperhatikan ketika kita mau mengikuti lomba gitu, agar minimal kita bisa mendapatkan nomor lah, harapan 3 juara, atau bahkan bisa menjadi juara satunya. Nah, kalau untuk lomba itu sebenarnya yang paling penting itu kan hakimnya, jadi jurinya. Jadi kita harus yang paling siapa yang menentukan kita menang itu jurinya. Jadi kita harus tahu jurinya, mulai dari latar belakangnya, mulai dari lomba-lomba yang sudah dimenangkan, terus seleranya, ideologinya. Nah, itu tuh harus kita cari sendiri, kita gali. Itu penggalian itu kan bisa. Berarti sebelum kita produksi film tersebut harus kita cari dewan jurinya terlebih dahulu nih. Sampai ke lorong waktu pun harus dicari deh. Agak ngeri ya pemirsa ya. Justru sebelum bikin karya sebelum itu apa tuh namanya, argumen itu dapat dari mana tuh Mas? Apa memang setelah mengikuti lomba-lomba memang seperti itu, terusan apa memang pemikiran dari teman-teman sinematografi aja gitu? Jadi itu dari pengalaman. Dari pengalaman. Beberapa pengalaman kan kita dari awal itu sebelum sinematografi terbentuk kita juga sering mengikuti lomba gitu ya. Dari 2017 itu lomba yang mulai dari drone, video. Ternyata setelah beberapa mengikuti lomba, ternyata memang karakter untuk pemenangnya itu seperti itu. Polanya gitu. Pada akhirnya kita menemukan bahwa kita itu harus menemukan selera juri terlebih dahulu. Baru Okay. nanti kalau sudah selera juri ketahuan, nah nanti baru kita bikin bikin karya yang bagus, tetapi tidak jauh dari selera juri itu. Oke. Tapi juga tidak keluar dari benang yang sudah ditentukan peraturannya gitu ya, benang merahnya. Dan itu tuh jangan sampai, itu kan pasti ya. Pasti. Kalau masalah tema, pasti semua orang itu ya namanya temanya sudah ditentukan ya. Pasti semua orang temanya itu. Tapi yang mendekati seleranya juri, nilai-nilai juri, ataupun nggak cuma juri. Jadi kebutuhan penyelenggara itu juga salah satu untuk faktor apa yang gitu ya? Iya, untuk apa? Misalnya kan beberapa lomba ternyata ini untuk iklan atau untuk kampanye misalnya anti rock dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Oke, gitu. Ya sedetail itu loh pemirsa, kasihan loh. Waktunya udah habis, Pak Limin belum ngomong loh pemirsa. Kita kasih waktu 2 menit lagi ya coba ya. Oke deh Pak Limin, kalau Pak Limin sendiri bisa share dong apa nih yang penting untuk mengikuti lomba gitu? Yang pertama itu ya, kualitas dari karya kita juga perlu diperhatikan. Kualitasnya apa nih? Kualitas kan kalau mamanya karya itu kayaknya komplit gitu ya. Kompleks, apakah teknik dalam pengambilan gambar atau coloring, apa editing? Ide cerita, pasti dari ide cerita penilaiannya. Itu yang pertama ya, ide cerita harus diperhatikan. Kemudian ya teknis. teknis. Oke. Untuk zaman sekarang kan teknis mudah ya, maksudnya semua bisa dicapai ya. Betul. Bisa dipelajari gitu ya, Pak Limin. Yang paling utama itu ya ide cerita. Ide cerita itu yang ibaratnya masih orisinal gitu. Jarang orang bisa menemukan ide cerita yang cemerlang ataupun yang sesuai dengan keinginan dari perlombaan tersebut ya. Nah, itu mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa bikin buat catatan ataupun note buat pemirsa yang ada di rumah mungkin yang suka gitu kan mengikuti event lomba-lomba sinematografi ataupun apapun itu deh gitu. Karena sekarang lombanya yang diikuti sama teman-teman sinematografi juga tidak hanya film pendek dan juga lain sebagainya ya. Kayak tadi jingle juga ikut ya. Kemudian
ya, kayak profile company juga ikut ya, dan iklan. masih banyak sekali. Tadi perlu dicatat apa pesan dari Mas Mahendraya. Nah, kita harus tahu nih karakteristik dari dewan jurinya. Kemudian Mas Limin tadi kekuatan dari ide cerita itu. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya, Mas Limin, Mas Mahendra sama Mbak Inaya. Ini jauh-jauh loh pemirsa ya. Mbak In dari Tangerang ya, Mas Limin dari Medono, jauh banget ya. Medono. Kok Medono mana tuh? Desa. Mana? Wiradesa, kok Medono, Wiradesa, Medono jauh banget ya pemirsa. Terus Mas Mahin Madiun. jadi Madiun, Masya. Dipindah tugaskan lagi sekarang. Oh, aduh, ini gila. Untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk sharing knowledge tentunya ya. Nanti kita lanjutin lagi. Jadi buat pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Terima kasih banyak pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami di program Kompas, Komunitas Tanpa Batas. Nah, Aziz masih bersama dengan komunitas sinematografi Kota Pekalongan. Sekarang Aziz sudah bersama dengan nggak kalah menariknya lagi di pemirsa, penggiat film ataupun penyelenggara lomba-lomba film di Kota Pekalongan, dan juga tentunya pemenang ataupun masih ibaratnya apa ya, fresh on the oven di Kota Pekalongan. Langsung aja kita sapa. Ini dia teman-teman sinematografi. Ya, ini kita kenalan nih dengan Mas Bro siapa nih? Ferry. Oke, kalau ini Akila. Akila. Ini Atau Mas Ato. Mas Ato yang sebelah ujung sana makanya udah familiar gitu ya masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan ini kayaknya teman-teman new yang ada di apa ibaratnya komunitas sinematografi Pekalongan, tapi karyanya ataupun prestasinya udah gemilang. Nah, kalau beliau di samping sana adalah ibaratnya penyelenggara lomba yang tentunya sering diikuti sama teman-teman sinematografi pemirsa. Oke, kita ke Mas Ato terlebih dahulu ya. Mas Ato, kalau tadi kita sudah ngomongin masalah prestasi-prestasi dari anggota sinematografi Kota Pekalongan gitu kan ya. Otomatis kalau mau ikut lomba harus ada yang menyelenggarakan. Kalau nggak ada yang menyelenggarakan, nggak bisa ikut lomba. Nah, biasanya kalau mamanya penggiat penyelenggara lomba seperti itu, poin-poin yang penting itu apa sih gitu yang harus dimiliki oleh peserta gitu? yang pertama sih tergantung kebutuhan penyelenggara. Betul, itu penting ya, sesuai ya. Kebetulan waktu itu saya tidak terlalu unsur marketing, jadi yang nggak terlalu ada unsur hard sellingnya gitu. Jadi yang kedua harus ada unsur apa namanya, artnya juga, harus ada sense art. Nah, itu bisa dipertajam dari segi shootnya gimana, dari audionya gimana gitu. Itu color gradingnya gimana gitu ya secara teknis. Ide cerita penting nggak? Iya, penting juga, itu juga termasuk juga ide ceritanya yang menarik. Oke ya, jadi memang kalau mamanya kita lihat dari sisi penyelenggara lomba gitu, memang dilihat dulu dari kebutuhan gitu ya, Mas Ato ya. Memang kalau mamanya kebutuhannya itu mungkin untuk sales gitu, mungkin ya harus ada hard salesnya gitu ya. Kemudian kalau mamanya memang kebutuhan itu untuk apa ya, ibaratnya video profile, ya memang harus ada unsur-unsur yang mau dibuat profile itu gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Limin ya, sutradara, bahwa ide cerita itu adalah yang paling penting juga ya. Karena itu bisa dikatakan sebagai daya tariknya gitu ya. Kalau kemarin dalam menyelenggarakan lomba, poin yang paling penting sebenarnya apa, Mas Ato? Poin yang paling penting ya segi cerita tuh. Segi cerita ya, lebih ke segi cerita ya. Oke, kalau boleh tahu kemarin menyelenggarakan lomba apa sih, Mas Anto? Lebih detailnya gitu ceritanya. Kita waktu itu pertama kali lomba video singkat itu di tahun 2019. Tema pertama yang kita angkat Pekalongan. Oke. 2020 ada pandemi, 2021 ada pandemi, ini 2022 mudah-mudahan insya Allah ada lagi lomba lagi. Wow, jadi ini ada kabar gembira nih buat sinias-sinias Pekalongan dan sekitarnya ya. Sebentar lagi bakal ada lomba, tapi ini nggak boleh disclaimer terlebih dahulu nih, Mas Anto. Belum ya, tungguin aja tentunya pemirsa, kepoin gitu. Bisa di sosial medianya
komunitas sinematografi ataupun sosial medianya di Borjoy pasti akan di-share di situ juga ya Mas Ato ya. Wow, keren. Nah, kalau sama teman-teman ini kayaknya mau nangis nih. Kasihan loh Mirsa ya, karena memang teman-teman ini baru bergabung, tapi walaupun baru bergabung di komunitas sinematografi ini prestasinya udah keren banget. Kalau boleh tahu dong, Akil kemarin baru menang lomba apa, Akil? Oh, Akil siapa? Ini Akil ini siapa? Ferry ya. Ferry kemarin belum menang lomba apa, Fer? Kemitraan. Kalau nggak salah kemarin kemitraan juara 2 ya, Fer ya. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Ya, inilah bukti ya bahwa apa ya, ibaratnya teman-teman sinematografi ini saling sumbangsi knowledge ataupun ilmu ya dari anggota satu dengan anggota lainnya. Walaupun Ferry ini newbie ataupun baru bergabung di komunitas sinematografi, tapi bisa menjuari dan juara 2 loh pemirsa. Kalau boleh tahu kemarin membawa apa, maksud cerita apa, pesan apa atau gimana gitu ide ceritanya? Intinya aja. Intinya itu sebenarnya Mas. Yang pertama. Kenapa? Ini kayak mau ngajakin cangkruan ya pemirsa ya. Iya, gimana dong? Yang pertama ya itu sih Mas, apa namanya? Apa? Kita mengajak anak muda nih untuk menjaga alam, karena memang lomba kemitraan itu adalah peduli akan lingkungan dan juga alam ya, perubahan iklim ya, isu yang diangkat dalam lomba itu ya. Kembali lagi pemirsa sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tapi gimana perasaannya jadi juara 2? Kagetnya gimana lo, sampai kopral gitu, sampai sujud syukur, geluntungan gitu? Nggak nyangka. Oh gitu. Lomba tingkat nasional. Kaget kalau Masya Allah, ada yang juara ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ferry, luar biasa sekali ya. Kalau Akil ini kan baru bergabung ya di komunitas ini. Kenapa agak lama sih? Sudah agak lama. Iya. Gimana perasaannya bergabung sama komunitas ini, Akil? Ya alhamdulillah sih seneng gitu. Seneng. Kita bisa dapat teman yang sehobi gitu, bisa tahu soal sinematografi, film pendek dan lain-lain gitu. Hal yang paling terkesan ketika bergabung sama komunitas ini apa, Akil? Ya menambah relasi, menambah pengetahuan soal teknik pengambilan film pendek dan lainnya gitu. Tapi menambah uang saku enggak? Lebih dong. Nambah ya. Ya, kalau boleh tahu lu ini apa sih, kelas mahasiswa atau mahasiswa atau gimana sih? Mahasiswa kalau ini, kalau lu? Saya pelajar SMA. Oh, pelajar SMA ya. Jadi silakan nih buat pemirsa yang ada di rumah ya, tentunya nih teman-teman sudah membuktikan ketika bergabung bersama komunitas, tidak hanya sinematografi saja, tapi semua komunitas itu memiliki impact kepada personal kita ataupun diri kita pasti ya positif ya. Thank you banget ya buat teman-teman untuk ngobrolnya, sukses selalu tentunya untuk prestasinya semakin nambah. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol ke seluruh anggota untuk bisa kita hire ataupun gabung di sini ya. Prestasi apalagi yang akan mereka share untuk episode kali ini. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, masih di Kopas Komunitas Tanpa Batas. Masih bersama dengan seluruh anggota komunitas sinematografi Pekalongan. Ya, banyak ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bercanda ya Pak Sutradara ya, biar hidup gitu acaranya Pak Sutradara. Yang jadi korban Pak Sutradara loh ya, ini bisa dipecat nih saya nih pemirsa. Oke, kalau ngomongin masalah komunitas sinematografi, memang tadi sudah disampaikan sama Mbak Inaya bahwa alhamdulillah ini teman-temannya selalu apa ya, ibaratnya semangat mengikuti lomba gitu ya. Dan saat ini pun tentunya teman-teman sinematografi Kota Pekalongan sedang mengikuti lomba, yaitu lomba KFPI tingkat nasional ya.
Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, kalau tadi kita sudah bahas segmen pertama, segmen kedua prestasi dari anggota KFPI Sinematografi Kota Pekalongan. Sekarang kita mau membahas tentang karya yang sedang diikut lombakan gitu pemirsa. Mungkin ke Mas Mahendra kali ya. Boleh? Boleh. Iya. Pada ini ya, apa tuh namanya, oleng gitu ya. Iya. Mas Mahendra, kalau boleh tahu di-share dong cerita dong, ini lombanya tentang apa, kemudian ceritanya seperti apa, pengharapannya gimana gitu. Jadi awalnya itu judulnya filmnya Martir ya. Kita yang untuk di regional Jatim. Nah, untuk film itu ceritanya anak muda yang lagi panas-panasnya untuk belajar agama tapi salah gitu. Salah. Memang sekarang kan banyak ya musimnya kayak gitu ya, pengennya tobat ternyata tobatnya salah, hijrahnya salah. Gitu. Ngeri, lu hati-hati Kil, jangan kayak gitu Kil. terus. Nah, terus pada awalnya itu sebenarnya diikutkan ke lomba yang di sebelumnya, lomba NU kalau nggak salah ya. Di lomba Oke. Nah, itu untuk kedepannya kita ikutkan kembali di lomba yang KFPI Jatim. Sebenarnya untuk harapannya apa sih? Harapannya itu sebenarnya message, jadi pesan yang disampaikan itu yang bukan soal juaranya. Jadi kita bisa menyampaikan pesan untuk anak-anak muda yang sedang girah keagamaannya itu masih kuat-kuatnya Agar tidak salah gitu ya. Guru dan aliran. Betul, bener banget nih pemirsa yang ada di rumah. Ternyata memang apa ya, ketika kita mau mengikutkan lomba tidak melulu untuk kita targetkan juara ya Mas Mahen ya, namun juga pesan yang ingin kita sampaikan kepada karya kita itu apa gitu ya. Nah, bisa di-share dong teknisnya Mbak In, mungkin bisa di-share gitu. Iya, karena waktu itu tuh idenya muncul ketika sedang ada peristiwa seorang perempuan di Jakarta yang mau ngebom ke Polda Metro kalau nggak salah waktu itu, yang dia sendirian gitu kan. Dia tembakin polisi. Nah, itu kita jadi beride, oh seperti ini ya. Terus ada faktor apa sih? Oh, ternyata dia dengan keluarga hubungannya seperti ini, dengan teman-temannya seperti ini. Akhirnya kita angkat. Itu kayak kita kan anak-anak muda ya, jadi merasa resah gitu, ikutan resah. Kok ternyata banyak pemuda yang seperti ini, banyak kelompok pengajian yang ternyata agak menyimpang gitu kan. Akhirnya udah oke, kita bikin karya yang memang berangkat dari keresahan kita. Oke, berarti memang ini terinspirasi dari the real life gitu. Betul. Ya, dari teman-temannya temen gitu ya. Temennya bukan sih? No, kita nggak kenal. Cari aman ya. Maaf nih. Iya, maaf. Ya, cari kalau manggil temennya berarti kita sama-sama juga dong. Iya. Gak bercanda ya pemirsa ada di rumah ya. Jadi disclaimer juga nih buat pemirsa yang ada di rumah bahwa KFPI ini adalah yang diselenggarakan lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di masing-masing provinsi, kemudian nanti bakal ambil di tingkat nasional juga ya. Jadi kalau mamnya ini nanti bisa goals ataupun lolos di tingkat provinsi Jawa Timur, akan kebawa di tingkat nasional juga gitu ya. Ini ide ceritanya sangat out of the box gitu ya pemirsa ya, keren gitu ya, dan mengambil tentunya apa ya, bisa dikatakan di lingkungan kita itu sudah terjadi seperti itu gitu ya. Semoga saja nanti bisa goals dan komunitas sinematografi bisa membawa penghargaan kembali gitu ya. Go nasional. Amin, dan ketemu Aziz di Jakarta ya. Tanggal 22 Juli. Oke deh, kalau Mas Limin mungkin dari segi produksi bisa di-sharing untuk ini apa tuh namanya? Film Martir ini. Produksi kita syuting 2 hari ya. Wow, amazing ya. Itu waktu berapa berapa menit itu filmnya? Kurang lebih Kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Oke. Terus Kita syuting di 2 lokasi yang berbeda ya. Di sini. Yang pertama di Pekalongan, daerah Warung Asem Batang. di Warung Asem Batang. Itu kita syuting dari pagi sampai Dini hari. Ya itu biasa kali ya Mas Limin ya, kalau mamanya mau sampai maghrib sih gitu. Oh, sampai maghrib saja. Oke. Kalau pemilihan cast pemerannya itu penting nggak sih Mas Limin, atau seperti apa gitu? Kita harus sesuai dengan ini ya, karakter yang dicari di naskah itu ya. Harus sesuai. Kita sudah berapa kali casting, tapi ternyata
Tidak sesuai. Yang cocok malah anggotanya sendiri. Wow. Kameramennya ya. Luar biasa ya. Jadi mengirit budget juga ya. Oh, iya Jadi kalau dong. mau nanti menang pembagiannya lebih besar gitu. besar, iya. Luar biasa sekali pemirsa ya. Karena memang pemilihan casting itu sangat pengaruh banget ya. Gitu kalau mamanya memang pemerannya itu tidak bisa memerankan, kemudian tidak sesuai dengan karakter, nanti malah pesannya tidak bisa tersampaikan Iya. gitu ya. Ada yang mau menambahin lagi mungkin dari produksi ataupun film ini yang mau disampaikan ke pemirsa yang di rumah? Silakan. Nggak ada. Ya udah nanti kita habis ini makan-makan ya. Nggak ada. Gimana pemirsa? Ini sangat menarik sekali tentunya pemirsa yang ada di rumah ya. Komunitas ini sudah berprestasi tapi terus menggali prestasi-prestasi selanjutnya. Tadi juga sudah dikatakan sama Mas Anto nih, bakal di Kota Pekalongan ini ada event ataupun kompetisi lagi nih tentang film. Jadi pada para sinias Pekalongan siapin saja. Kemudian juga jangan sampai lupa, mungkin ada pesan dong Mbak In buat sinias Kota Pekalongan ataupun teman-teman sinematografi Kota Pekalongan gitu loh. Iya. Ketika mau mengikuti lomba gitu. Oke, jadi kita itu betul ya harus out of the box. Misalnya sekarang semua orang bisa bikin karya ala-ala vlog, ala-ala TikTok, itu akan menjadi biasa aja. Ketika kita mengikuti lomba sebuah brand ekspedisi akhir 2021, itu juara 2-nya adalah dari animasi. Jadi dia bikin film tapi dia pakai animasi. Nah, itu yang mungkin di Pekalongan masih jarang orang yang bisa, bahkan di Indonesia. Jadi kesempatan nih buat para animator, orang-orang yang suka gambar, orang yang suka bikin film, untuk mencoba bikin film animasi kayak gitu. Itu pasti akan jadi nilai plus banget. Wow, tepuk tangan dong. Ya, terus Mas Mahen mungkin mau menambahin untuk teman-teman yang ada di rumah. Tips-tipsnya Tips untuk kalau mau mengikuti lomba biar bisa dapat goals gitu. Jadi pada dasarnya itu kita itu untuk kalau mengikuti lomba ya walaupun lomba kan pasti tujuannya juara ya. Tapi kalau kita Jangan menghilangkan esensi lain ya, Kita seperti pesan. memfokuskan kepada juara, terkadang kita itu kehilangan kreativitas, Betul, setuju. kehilangan kayak esensi dari film itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bikin film, ya walaupun kita sesuai dengan tadi ya yang saya jelaskan tadi di awal, juri dan sebagainya, jangan lupa esensi dari film itu sendiri. Nah, ceritanya, pesannya, terus dari tekniknya dan sebagainya itu jangan sampai dilupakan. Oke ya. Tuh, ada mau nambahin lagi Mas Atok mungkin? Silakan Mas Atok. Ini pengalaman saya kemarin, Mas Dina, ini kayaknya penting disampaikan itu, perhatikan hak ciptanya. Betul, kadang itu yang jadi luput ya ataupun miss ya teman-teman ya. Kemarin banyak yang film-film yang bagus tapi terpaksa didiskualifikasi karena melanggar hak cipta. Jadi perhatikan hak cipta. Misalnya musiknya gitu ya Mas ya. Musik, terus habis itu apalagi yang pokoknya all about yang berpengaruh sama hak cipta ya. Itu perlu diperhatikan buat pemirsa. Ada lagi Mas Limin mungkin terakhir, silakan. Silakan. Untuk apa namanya? Buat sinas-sinas Pekalongan itu para semangat ya. Nah, kita tahu pasti untuk saat ini itu sangat mudah banget bikin karya. Betul. Kan dari HP pun Bisa ya sekarang ya dengan kemajuan teknologi terus. teknologinya sangat mudah. Jadi ya meskipun persaingannya ketat, kalau mau berkarya saja. Mesti jangan nunggu waktu. Betul, tuh semangat tepuk tangan. Gila ya pemirsa yang ada di rumah ini teman-teman sangat menginspirasi sekali. Ya vibes-nya itu sangat positif sekali gitu pemirsa. Dan tidak terasa juga terima kasih banyak buat teman-teman sukses ya. Buat lomba yang masih dilombakan semoga goals ya. Kemudian karya-karyanya kita tunggu lagi. Semoga juga bisa mengangkat dengan tentunya menangnya komunitas sinematografi Pekalongan ini juga bisa mengangkat Kota Pekalongan gitu ya. Membawa nama baik Kota Pekalongan. Sukses selalu tentunya ya. Terima kasih. Tos dulu dong Bang. Oke deh, jangan terus. Udah ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga ini fungsinya untuk kita bergabung di komunitas ya pemirsa ya. Kita selain bisa menambah relasi, pengalaman dan lain sebagainya, kita juga bisa sharing knowledge apa tuh tukar knowledge, tukar pengetahuan seperti itu. Dan tidak terasa pemirsa saya harus pamit undur diri dari Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Jis Mahendra pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.